Sugeng siang para lilike. Hari ini tanggal 1 Maret 2024 si sapi mau ngoprek singkong ya bin budin. Ini budinnya akan saya masak, yang saya sendiri jujur belum pernah coba, tapi kayaknya dulu banget saya pernah lihat resep ini. Jadi akan saya praktekkan ya Lik ya. Ini gaya masaknya sih gaya-gaya wong desa ya, kaken petengse. Sudah dikukus, nanti diublek-ublek lagi lah, digoreng maning kesuwen. Tapi nggak apa-apa, namanya ilmu percobaan. Karena ilmu percobaan makanya saya hanya akan bikin sedikit saja. Saya akan menggunakan 1 biji singkong ya Lik ya. Ini kalau ditimbang beratnya 500 gram. Udah ditimbang sapi udah tadi, tapi dengan kulitnya ya 500 gram ya Lik ya, bukan sesudah dikupas. Gimana bilang 500 gram udah dikupas, orang siki bagetin ceti. Gimpun langsung otw capcus mawon ya Lik ya. Sapi urung adus. Baru bangun tidur Lik, matanya masih sipit tuh ya. Langsung aku panganan. Ya udah, sekarang ini akan saya cuci, saya potong-potong, saya kukus. Cus. Singkong kalau di pasar di tempat Lilike berapa Lik? Kalau di Batam sekilo, di pasar manapun ya, di pasar Induke, di pasar dekat rumah, di pasar Mandan Tanggung dari rumah, harganya sama, sekilo 7.000 perak. Dan ini kayaknya masih bagus banget budine. Terlalu sedikit sebenarnya ya kalau untuk bikin menu, tapi nggak apa-apa lah, namanya ilmu percobaan Lik. Dah, ini saya belah-belah dulu biar matangnya cepat. Itu sekarang saya juga sudah menyalakan kompor, lagi ngerebus air untuk mengukus ini. Langsung bagian dimasukkan ke dalam panci. Itu belum mendidih airnya sapi, urung, tapi yang mencurna baik. Terus ini saya akan memprestonya saja ya Lik ya, mandan belis matengnya biar mandan cepat matangnya ini. Di 10 menitan Lik saya menggodok ini, langsung saja saya matikan kompornya ya. Kita tunggu dulu hingga sases-sasesnya hilang, setelah itu baru kita oprek maning. Cus. Sambil deprok nangisor Lik, sekarang saya mau menghaluskan bawang putih dulu. 4 siung Lik saya memasukkannya ini. Untuk ukuran budin yang hanya 500 gram, sebenarnya 4 siung itu banyak ya, tapi saya suka karena aromanya wangi. Terus saya tambahkan garam Lik. Jarang-jarang kan Lik baru si sapi deprok begini. Iya, kalau dalam video jarang deprok, tapi aslinya dalam dunia nyata harus nggak bisa sambal, harus mulek-mulek kepenaknya ya begini. Bentar saya ambil budinya. Mumpung masih panas Lik, singkongnya saya masukkan ke sini. Oh iya, ini oyotnya belum dibuangi ya, lah men baik. Nanti ini akarnya dibuang pas sambil ini ya, sambil deplok saja, sambil nutu nih. Karena ini kondisinya masih panas, jadi ini cepet banget Lik. Paling nggak sampai 2 menit udah remuk ya. Ini saya menjojohnya nggak sampai 3 menitan Lik. Dan kita menjojohnya itu nggak perlu sampai dia menjadi ketuk ya. Langsung saja akan saya pindahkan ke atas ini. Terus kita ambil saja bebekan budine, kita pindahkan ke baskom nggih. Ini cepet banget aslinya bikin panganan model beginian. Tapi ya itu mandan riweuh ya, karena harus kesana kesini mangsake. Nggak cukup 1 kali proses, tapi bolak-balik udah dikukus, ditumbuk, terus sekarang ada dibenyet-benyet maning. Nggak apa-apa. Yang penting dari panganan endol mengkotuli. Selanjutnya Lik, ke dalam baskom akan saya masukkan juga tepung tapioka. Tepung tapiokanya saya memakai rencananya ini 3 sendok makan dulu, tapi 3 sendoknya ini mecucu ya, tuh penuh dah. Terus saya juga akan menambahkan tepung terigu. Tepung terigunya juga sama, penuh tuh ya 1 sendoknya, tapi saya hanya akan memakai sebanyak 1 sendok makan saja. Terus Lik, ini akan saya ulet dulu, menggunakan tangan saja ya. Tuh, tangannya yang teles. Wis-wiso. Ini akan saya campur sampai semuanya menjadi satu. Sekalian saya ngguangi oyote ya, karena oyote tadi pas mau dibebek belum dibuang.
Mana nih? Bukan. Mana si oyotnya kok hilang, Lik? Dan ini aromanya wangi banget ya, wangi bawang putih mentah, tapi enak, Lik, asli. Kalau saya suka ya, bahkan zaman dulu kalau saya bikin rujak pun pakai ini, pakai bawang putih orang umum, tapi saya suka. Ya biarin saja. Nah, ini pokoknya diwenyut-wenyut dulu ya. Nggak sampai 3 menit, Lik, sudah pulen begini bentuknya ya. Terus selanjutnya, bentar, saya ngambil ini dulu. Liliknya silahkan menggunakan talenan atau apapun yang gede untuk alas. Terus ambil sedikit adonan, sedikit balik. Selanjutnya ini di apa sih jenengannya ya? Kelalen bahasanya kok saya. Ini pokoknya dibeginikan sampai dia mandan kecil ya ukurannya. Ini masih kegedean. Yang jelas ini aroma bawangnya wangi banget, Lik. Enak banget. Makin banyak bawangnya makin enak ya menurut saya ya. Udah kecil-kecil. Terus ini ya kan udah pada tugel-tugel ini. Pokoknya ukurannya kurang lebih segini. Terus nah ya udah begini saja. Liliknya kelingan kan. Panganan zaman purbakala ini zaman Majapahit ya begini nih, lanting. Ini lanting-lanting ala si sapi, nggak perlu dijemur, Lik. Jadi setelah dibentuk begini, ya udah tinggal digoreng saja. Semisalnya ada yang mau diberi warna, silahkan diberi warna. Kalau di tempat saya dulu ya, sekarang juga kayaknya udah nggak ada sih yang jualan lanting. Biasanya ada sebagian yang warna putih begini, terus sisanya berwarna merah. Cuman itu saja sih warna lanting, nggak ada warna hijau, oranye, apa ungu gitu nggak ada ya. Adanya cuman merah sama putih tok kayak bendera Indonesia. Dah, selanjutnya, Lik, ini tinggal digoreng ya. Keceprut apakah akan renyah? Dijamin renyah. Percayalah dengan si sapi. Dah ya, Lik ya. Tahap ini sampai ini sajalah. Pokoknya Liliknya paham. Kalau mau diberi warna monggo, nggak diberi warna ya nggak apa-apa. Yang jelas ini aromanya sudah enak, aroma bawangnya. Cus, Lik. Ini sebagian sudah saya pelintir-pelintir ya. Terus, nah masih banyak lagi yang belum. Lilik ngerewangi apa? Menggunakan api yang sedang cenderung kecil, Lik, si sapi mulai menggoreng. Oh ya, ini minyaknya juga cuman anget-anget saja ya. Nggak usah yang panas. Karena ini tuh diarani cepat gosong ya ora. Tapi bagusnya ya menggunakan minyak yang anget saja ya. Tuh, ini masih nyemplung-nyemplungkan begini saja. Sebagian sudah pada kemambang tuh, udah pada ngapung. Sebagian yang merah saya masukkan juga. Mungkin Liliknya berpikir sapi itu apa nanti nggak jeblok, nggak meletus itu pas digoreng. Kayaknya enggak, Lik, karena saya menambahkan terigu di sini ya. Kalau Liliknya berpikir bahwa itu kayaknya mirip alen-alen lu sapi. Alen-alen kan gembus ya, Lik ya. Yang empuk-empuk itu kan yang dipanggang dengan pecel kan. Enggak, Lik, ini nanti keras. Pancen ini benar-benar lanting, Lik. Cuman versi nggak dijemur seperti itu. Ditunggu sebentar lagi. Lantingnya sudah mateng, Lik. Yang warna putih sudah kekuningan tuh ya. Langsung diangkat. Ingat gunakan api yang sedang cenderung kecil. Terus minyaknya usahakan jangan sampai kepanasan, Lik. Karena ini tuh mandan-mandan apa sih istilahnya, mandan jebak lah ya. Kalau besar sedikit apinya dia langsung cepat gosong. Nggak tahu kenapa. Kalau punya si sapi bagus tuh hasilnya ya. Inilah lantingnya wong Cilacap. Kan ada tuh lanting yang modelnya singkongnya diparut dulu ya. Kalau tempatnya si sapi modelnya ya bikin lanting begini. Cuman bedanya dengan punya orang lain, punya saya nggak perlu dijemur. Jadi ini cepat proses produksinya. Kalau Lilik mau bikin beginian untuk dijual pas lebaran besok, kayaknya laku, Lilik, terutama buat manusia-manusia zaman purbakala. Zaman sekarang sih jarang orang yang jualan lanting sih. Ada, cuman jarang ya. Sekarang jajanannya donat, nugget, yang beginian sudah mulai tersingkirkan. Ini Lik, lantingnya wis matang. Tapi ini saya baru bikin sedikit ya. Masih banyak yang belum dikerjain. Nih,
isi semene. Dan dalam menggoreng lanting yang tanpa dijemur ini pancen harus sampai yang kering seperti ini ya Lik ya. Yang tadinya warnanya putih harus sampai kekuningan seperti ini. Kalau enggak, dia enggak akan renyah. Itu masalahnya. Jadi gorengnya pancen harus sabar sedikit, karena menggunakan apinya juga enggak boleh menggunakan api yang besar, harus menggunakan api yang sedang cenderung kecil, nggih. Nih, kita buktikan jajal. Enak apa ora, renyah apa ora jajal ya. Renyah Lik. Maning. Renyah sekali. Monggo silakan Lilik mencoba. Kalau Lilik ragu bahwa sapi ya kata kuwi ora bakal renyah. Nyatanya renyah Lik, tapi kalau benar-benar nggak yakin ya silakan dijemur dulu ya, itu akan lebih mempermudah pekerjaan Lilik. Tapi kalau Liliknya nggak punya waktu, pengen cepet-cepetan ya model kayak si sapi saja. Renyah. Nggak, silahkan dicoba Lik. Ini resepnya gampil sekali, modalnya singkongnya cuma 3.000 perak ya, dengan preketek-preketeknya, dengan minyaknya termasuknya mungkin di bawah 10.000 jadi banyak. Ini apalagi belum diunyil-unyil ya, masih banyak banget kok. Ya udah, anaknya Bim Tira pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga resep dari zaman purbakala kuna lereng ini bisa menginspirasi Lilik. Siapa tahu ada yang lagi kangen masakan, bukan masakan sih, jajanan masa lalu ngimpun. Plus cus, salam ublek-ublek, tetap jaga kesehatan Lik.